Bang Adian, saya akan mulai dari Anda karena judul kita malam hari ini adalah Prabowo Gibran mau rangkul lawan. Pertanyaannya ke PDI Perjuangan, apakah bersedia untuk dirangkul? Emang kita lagi ngapain sih pakai rangkul-rangkulan? Enggak, ini bahasa yang menurut saya tuh aneh. Begini loh, istilah rangkul-merangkul ini, ayo berpelukan. Itu kan kalau terjadi sesuatu yang luar biasa ya. Apakah dalam pemilu 2024 ini ada yang kalah, ada yang menang, lalu ada perubahan Undang-Undang MD3? Nggak ada seperti tahun 2014. Baik-baik saja. Apakah ketika terjadi keputusan MK ada orang yang meninggal bentrokan 2 hari 2 malam seperti tahun 2019? Juga nggak ada. Nggak ada yang meninggal tuh. 2019 itu ada 8 atau 9 orang itu meninggal saat bentrokan sekian lama saat keputusan MK. 2014 perubahan undang-undang. Komposisi kepemimpinan DPR dirubah. Nah sekarang ada nggak? Nggak ada. Aman-aman aja berarti? Lalu apa yang mau dirangkul? Aha. Gini loh, bahwa kita sebagai sama-sama anak bangsa, sebagai sama-sama warga negara Indonesia, punya kepentingan bersama untuk menjaga situasi untuk tetap kondusif, baik bagi semua orang dan sebagainya, itu kita buktikan. Nggak ada kerusuhan loh. Nggak ada bentrokan. Nggak ada orang yang ditembak seperti tahun 2019 di jalanan, nggak ada, sama sekali nggak ada. Oke, artinya kalau kemudian sikap itu menunjukkan kedewasaan, yuk kita lihat siapa yang dewasa secara berpolitik. Siapa yang kemudian dewasa untuk berbangsa dan bernegara. Diputuskan MK, ada pihak yang kalah, ada pihak yang menang. Baik-baik saja, nggak ada bentrokan di MK. Nggak ada mobilisasi aparat sedemikian banyak sampai berhari-hari bermalam-malam. 2019 ada ratusan orang ditangkap tuh. Sekarang ada, nggak ada. Terus tiba-tiba ayo kita berangkulan. Emang ngapain gitu loh. Emang ngapain? Di DPR nanti mau Gerindra, mau Golkar, mau PDI Perjuangan, mau siapapun yang kemudian masuk dalam parlemen threshold, baik-baik saja. Kita akan memutuskan tentang harga BBM, kita akan memutuskan tentang banyak hal bersama-sama. Terus kenapa tiba-tiba muncul akan merangkul seolah akan ada yang lebih baik dibandingkan yang baik itu adalah mereka yang kemudian tidak membuat kerusuhan walaupun diputuskan kalah oleh MK. Yang baik itu adalah mereka yang kemudian tidak merubah undang-undang walaupun diputuskan kalah oleh MK. Itulah yang lebih dewasa secara berpolitik, jangan dibalik dong. Jangan dibalik, dan rakyat tidak lupa 2014 bagaimana, 2019 bagaimana pihak yang kalah. Baik. Kalau berbicara soal kedewasaan politik, Bang Adian, berarti kalau misalnya nanti dari Gerindra atau Pak Prabowo membuka komunikasi politik dengan PDI Perjuangan, akan disambut? Memang komunikasi politik itu harus dari Pak Prabowo gitu. Loh, saya dan teman-teman Gerindra di parlemen komunikasi. Kita ngobrol, kita ngopi bareng. Dan teman-teman Golkar, banyak teman-teman saya juga. Nggak ada problem, yang bilang ada problem itu siapa sih? Gini. Kalau kita mau membangun bangsa ini dan baik, berhentilah kemudian untuk membangun narasi akan rusuh. Berhentilah membangun narasi kita harus berangkulan. Kenapa? Itu kan sikap seolah-olah kita bermusuhan akut. Nggak ada. Bahwa kemudian kami sampai saat ini masih berkeyakinan pemilu itu curang dan akan mengambil langkah-langkah politik dan hukum yang memungkinkan untuk membuktikan itu, tidak berarti kemudian kita bermusuhan. Mekanisme hukum kita membuat pengadilan negeri, nggak puas bisa banding, nggak puas bisa kasasi, nggak puas bisa PK. Upaya untuk mencari keadilan bagi mereka yang merasa tidak diadilkan harus tetap dibuka ruangnya oleh negara, tanpa kemudian disimpulkan, wah lu nggak terima. Ini bukan soal terima tidak terima. Kami melihat ada potensi ketidakadilan yang terjadi dan kita akan terus berjuang secara konstitusional, secara hukum, dan tidak melibatkan rakyat untuk ngamuk-ngamuk di jalan. Baik. Clear. Kita berikan tepuk tangan dulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.